Definisi keperawatan kritis. Keperawatan kritis merupakan salah satu spesialisasi di bidang keperawatan yang secara khusus menangani respon manusia terhadap masalah yang mengancam kehidupan. Secara keilmuan, perawatan kritis fokus pada penyakit yang kritis atau pasien yang tidak stabil. Untuk pasien yang kritis, pernyataan penting yang harus dipahami perawat ialah waktu adalah vital. Sedangkan istilah kritis memiliki arti yang luas. Penilaian dan evaluasi secara cermat dan hati-hati terhadap suatu kondisi krusial dalam rangka mencari penyelesaian atau jalan keluar. Prinsip keperawatan kritis. Pasien kritis adalah pasien dengan perburukan patofisiologi yang cepat yang dapat menyebabkan kematian. Ruangan untuk mengatasi pasien kritis di rumah sakit terdiri dari unit gawat darurat di mana pasien diatasi untuk pertama kali. Unit perawatan intensif adalah bagian untuk mengatasi keadaan kritis, sedangkan bagian yang lebih memusatkan perhatian pada penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah koroner yang disebut unit perawatan intensif koroner. Ketiga ruangan tersebut adalah unit perawatan pasien di kritis di mana perburukan patofisiologi dapat terjadi secara cepat yang dapat berakhir dengan kematian. Peran perawat kritis. 1. Menghormati dan mendukung keputusan hak pasien atau pengganti pasien yang ditunjuk untuk pengambilan keputusan otonom. 2. Ikut membantu pasien atau keluarga ketika dibutuhkan demi kepentingan pasien. 3. Membantu pasien mendapatkan perawatan yang diperlukan. 4. Menghormati nilai-nilai keyakinan dan hak-hak pasien. 5. Menyediakan pendidikan dan dukungan untuk membantu pasien atau keluarga dalam membuat keputusan. 6. Mendukung keputusan dari pasien atau keluarga yang tentang pelayanan keperawatan yang akan diberikan ataupun proses perpindahan transfer ke rumah sakit lain yang memiliki kualitas yang sama. 7. Melakukan bimbingan spiritual untuk keluarga dalam situasi yang memerlukan tindakan segera. 8. Memantau dan menjaga kualitas perawatan pasien. 9. Bertindak sebagai penghubung antara pasien, keluarga pasien, dan profesional kesehatan lainnya. Pengertian PPOK. Penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK adalah penyakit yang dicirikan oleh keterbatasan aliran udara yang tidak dapat pulih sepenuhnya. Keterbatasan aliran udara biasanya bersifat progresif dan dikaitkan dengan respon inflamasi paru yang abnormal terhadap partikel atau gas berbahaya yang menyebabkan penyempitan jalan nafas, hipersekresi mukus, dan perubahan pada sistem pembuluh darah paru. Faktor resiko. Faktor resiko utama dari PPOK adalah merokok. Komponen-komponen asap rokok merangsang peradangan perubahan pada sel-sel penghasil mukus bronkus. Selain itu, silia yang melapisi bronkus mengalami kelumpuhan atau disfungsional serta metaplasia. Perubahan pada sel-sel penghasil mukus dan silia ini mengganggu sistem eskalator mukosiliaris dan menyebabkan penumpukan mukus kental dalam jumlah besar dan sulit dikeluarkan dari saluran napas. Mukus berfungsi sebagai tempat persemaian mikroorganisme penyebab infeksi dan menjadi sangat purulen. Proses ventilasi terutama ekspirasi terhambat, timbul hiperkapnia akibat dari ekspirasi yang memanjang dan sulit dilakukan akibat mukus yang kental dan adanya peradangan. Gejala PPOK. Perkembangan gejala-gejala yang merupakan ciri dari PPOK adalah malfungsi kronis pada sistem pernafasan yang manifestasi awalnya ditandai dengan batuk-batuk dan produksi dahak khususnya yang makin menjadi di saat pagi hari. Nafas pendek sedang yang berkembang menjadi nafas pendek akut, batuk dan produksi dahak atau pada batuk yang dialami perokok memburuk menjadi batuk persisten yang disertai dengan produksi dahak yang semakin banyak. Penyebab PPOK. 1. Kebiasaan merokok, polusi udara, paparan debu, asap, dan gas-gas kimiawi. 2. Faktor usia dan jenis kelamin sehingga mengakibatkan berkurangnya fungsi paru-paru bahkan pada saat gejala penyakit tidak dirasakan. 3. Infeksi sistem pernafasan akut seperti pneumonia, bronkitis, dan asma. Orang dengan kondisi ini beresiko mendapat PPOK. 4. Kurangnya alfa-antitripsin. Ini merupakan kekurangan suatu enzim yang normalnya melindungi paru-paru dari kerusakan peradangan. Orang yang kekurangan enzim ini dapat terkena emfisema pada usia yang relatif muda walaupun tidak merokok. Penata laksanaan. 1. Pencegahan, yaitu mencegah kebiasaan merokok, infeksi, polusi udara. 2. Terapi eksasebrasi akut dilakukan dengan pemberian antibiotik seperti amoksisilin, asam sulfanat, kontrimoxazol atau doksisiklin, terapi oksigen, fisioterapi, dan juga bronkodilator. Berikut video animasi PPOK. Penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK
adalah penyakit progresif umum yang biasanya disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap bahan iritan yang dihirup seperti asap rokok. PPOK adalah penyakit multikomponen yang ditandai dengan keterbatasan aliran udara dan terdiri dari peradangan kronis yang menyempitkan saluran pernapasan kecil dan perubahan struktural yang tidak sepenuhnya reversibel. Eksaserbasi menunjukkan peningkatan lebih lanjut dari respon inflamasi pada saluran pernapasan pasien PPOK. Penyebab yang mendasari eksaserbasi ini mungkin termasuk bakteri, virus, atau polutan lingkungan. Mereka mungkin memerlukan pengobatan dengan antibiotik atau steroid sistemik dan bahkan dapat menyebabkan rawat inap atau kematian. Pada sel-sel paru-paru, IMP siklik berfungsi sebagai pembawa pesan kedua intraseluler yang mengatur beberapa fungsi seluler. Fosfodiesterase adalah enzim yang mengatur tingkat INP siklik intraseluler, khususnya fosfodiesterase mendegradasi INP siklik menjadi benda tidak aktif IMP. Sekian dan terima kasih.